kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh sama siapa? Kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Nah, doa sudah selesai ya. Kita SPT terlebih dahulu. Nah, SPT-nya itu tepuk sayang bumi. Ya, ibu dulu ya yang contoh anak-anak ya, anak mengikuti ya. Nah, kalau kau sayang bumi tepuk tangan. Kalau kau cinta bumi tepuk tangan. Kalau kau sayang bumi, ayo kita buktikan menjaga dan merawat bumi kita. Pertama, buang sampah di tempatnya. Kedua, daur ulang sampah. Ketiga, hemat air. Keempat, penghijauan. Kelima, hemat energinya. Ore. Bisa? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Kalau kau sayang bumi tepuk tangan. Kalau kau cinta bumi tepuk tangan. Kalau kau sayang bumi, ayo kita buktikan jaga dan merawat bumi kita. Pertama, buang sampah di tempatnya. Kedua, daur ulang sampah. Ketiga, hemat air. Keempat, penghijauan. Kelima, hemat energinya. Hore! Nah, hari ini pembelajarannya bertema tentang kita bisa menjadi penyelamat bumi. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, menemukan masalah lingkungan di sekitar sekolah dan rumah. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan kerjasama selama proyek studi. Langsung saja ya. Yang pertama, bumi sebagai tempat hidup berbagai makhluk. Nah, bumi adalah satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup. Contohnya, apa itu? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Bumi dikatakan sebagai planet yang sempurna. Kenapa yang sempurna?
kehidupan. Memiliki air, udara, tanah, dan sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, di sini ada dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, yang pertama ada dampak penebangan hutan. Nah, penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan apa? Banjir, Tanah longsor, hewan, dan udara semakin panas. Nah, kalau pohon ditebang, jadilah banjir karena tidak ada pohon yang menyerap air hujan. Tanah longsor karena apa? karena tidak memiliki akar yang menahannya. Nah, selanjutnya hewan kehilangan tempat tinggalnya dan udara semakin Panas. karena jumlah Pohon yang menghasilkan oksigen berkurang. Nah, yang selanjutnya ada dampak pencemaran air. Dampaknya apa aja itu? Air sungai dan laut menjadi kotor dan berbau. Banyak makhluk air yang mati. Air tidak layak digunakan untuk minum dan mandi, menyebabkan penyakit seperti diare, gatal dan keracunan. Dampaknya air sungai akan menjadi kotor. Terus ikan juga dan makhluk air yang mati dan tidak layak digunakan untuk minum dan mandi dan menyebabkan penyakit. Nah, dampak pencemaran udara. Dampaknya apa saja? Menyebabkan sampah, batuk, dan asma. Udara menjadi tidak sehat. Terjadinya pemanasan global, mengganggu kesehatan manusia dan hewan. Nah, jadi dampak pencemaran udara itu dampaknya akan menyebabkan sesak nafas, batuk, dan asma seperti contoh nih, batuk. Ya. Nah, udara menjadi tidak sehat karena apa? Banyaknya polusi, terjadinya pemanasan global dan mengganggu kesehatan manusia dan hewan. Nah, pencemaran tanah. Dampaknya apa saja? Tanah menjadi tidak subur, tumbuhan sulit tumbuh dengan baik, air tanah ikut tercemar, hewan-hewan kecil di tanah seperti cacing mati. Ibu mau nanya, kenapa hanya bumi saja yang bisa menjadi tempat hidup makhluk hidup? Karena bumi ada pohon, ada udara, ada oksigen, upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, menanam pohon. Manfaat menanam pohon yaitu apa saja? Menghasilkan oksigen untuk bernapas, menyerap karbon dioksida, menyebabkan pemanasan global, mencegah banjir dan tanah longsor, menjaga udara tetap sejuk, menjadi tempat hidup hewan. Contohnya menanam pohon di halaman sekolah, menanam tanaman di rumah, mengikuti kegiatan reboisasi. Jadi harus menanam pohon di sekolah atau di rumah. Mengikuti kegiatan reboisasi. Ada yang tahu nggak reboisasi itu apa? Di Jawa. Di Jawa. Penanaman pohon dan Nah, selanjutnya menghemat energi. Nah, contoh cara menghemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan, Baru saja setelah dipakai, menggunakan listrik sepenuhnya, menggunakan cahaya matahari setiap hari.
sumber energi. Siapa yang di rumahnya kalau dicas suka dicabut? Dia HP-nya nggak dicabut kan? Jujur. Jujur. Biasanya ini kita itu harus menghemat energi supaya tidak pemanasan. Menghemat apa? Mendaur ulang sampah. Nah, kita itu harus mendaur ulang sampah, jangan dibuang ya. Kayak botol. Jadikan apa? Potongan. Apalagi bekas dibuat kerajinan tangan. Nah, kertas bekas itu bisa dibuat jadi bunga, bisa dijadikan kertas lagi. Nah, kaleng bisa dibuat jadi tempat buat tulis. Nah, manfaat daur ulang. Mengurangi penggunaan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat bahan baku, melatih kreativitas siswa. Nah, selesai tulis ya di buku jawabannya. Soalnya aja tulis ya. Ya, sama tanggal ya Kak. Ya Kak dalam ya Kak. Oke. Pohon. Ini ada pohon yang sudah ditebang dan terjadilah longsor. Nah, yang kedua, ini gambar apa? Gambar sekolah. Ini tuh aktif. Upaya pelestarian lingkungan di sekolah. Ini membuang sampah Pada tempatnya. dan apa? Piket. Nah, selanjutnya Di sini ada pohon yang rindang ya. Udaranya sejuk. Itu ada beberapa orang yang sedang apa? Menanam. Kalau lingkungan yang asri itu bisa jadi tempat tinggal hewannya. Hewannya tidak apa? Tidak akan mencari rumah. Ya, tidak akan susah mencari habitatnya. Dan habitatnya tidak rusak. Nah, yang selanjutnya apa itu? Pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai itu dari apa? Dari pabrik ya. Dari pabrik. Terus apa lagi? Dari buang sampah. Nah, kalau membuang limbah di sungai mengakibatkan apa? Ikannya mati. Dan tidak bisa dibuat air minum. Nah, selanjutnya ada mengisi. Nah, langkah kegiatan yang pertama itu mengamati diorama. Nah, yang ini tuh digunting-gunting ya semuanya. Dari gunting jadi seperti ini. Ditempel. Disebutnya diorama atau miniatur ya pemandangan. Ditempel di sini orang yang sedang menebang pohonnya. Perhatikan dua sisi diorama. Yang sisinya rusak yang mana? Yang itu. Ini sama yang hutan gundul. Nah, yang selanjutnya ada yang sehat ya, yang upaya pelestariannya. Yang kedua, identifikasi. Tentukan masalah lingkungan apa yang ada pada sisi diorama yang rusak. Hutan gundul. Dampak dari makhluk hidupnya apa? Solusi penyelamatnya apa? Nanti kita bersama dengan sekelompokmu mengenai dampak dan solusi penyelamatan sesuai instruksi
kursi di bawah. Oke.